Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat yang waktu itu menanyakan bagaimana caranya supaya hidup kita itu panjang umur, sehat, nggak sakit-sakitan. Wah, ini sih terus terang pertanyaan yang sangat menarik, tapi jawabannya susah-susah gampang, banyakkan susahnya, dikit gampangnya. Cuma akan saya usahakan membahasnya sesimpel mungkin ya. Oke, untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini dan suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe di channel YouTube saya dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru bisa nanti dapat pemberitahuan. Oke, back to the topic. Gimana caranya supaya kita hidupnya panjang umur, nggak sakit-sakitan, sehat selalu gitu ya. Namanya nasib, umur itu ada di tangan Tuhan. Kita sehat, jaga kayak gimana sekalipun kalau udah namanya udah waktunya sudah habis di dunia, udah tamat. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya supaya menurunkan risiko terjadinya penyakit atau kematian gitu ya. Pemerintah Indonesia sudah merumuskan hal-hal ini ke dalam satu program yang disebut PHBS, perilaku hidup PHB, bersih dan sehat. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Diharapkan dengan menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat, itu kita akan menurunkan risiko terjadinya penyakit, kesakitan, dan kematian. Oke, apa aja yang dimaksud dengan PHBS itu? Kalau sobat sehat termasuk yang sering main ke posyandu, sering main ke puskesmas, pasti udah nggak asing lagi, karena ini pasti ditempel di mana-mana, di posyandu, di puskesmas itu sering dikasih. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ya, mungkin bisa tonton video ini sampai habis. PHBS yang pertama yang kita mulai dari waktu sebelum lahir ya, yaitu waktu hamil. PHBS yang pertama itu adalah memeriksakan kehamilan dan bersalin di tenaga kesehatan. Jadi jangan waktu hamil diem-dieman aja, udah gitu lahiran pinggir jalan. Itu risiko kematian ibu dan janin jauh lebih besar. Kalaupun sampai terjadi kenapa-napa selama kehamilan, itu nggak bisa terdeteksi secara dini. Jadi nomor 1, periksakan kehamilan sejak dini ke tenaga kesehatan dan bersalinnya pun di tenaga kesehatan. Oke. Terus yang kedua, setelah si janinnya lahir, beri ASI eksklusif. ASI eksklusif itu artinya si dedek bayi jangan diberi makanan minuman apapun selain ASI. Air putih nggak usah, air tajin nggak usah, pisang kerok nggak usah, bubur nggak usah. Selama 6 bulan pertama kehidupan hanya diberi ASI saja tok. Ya, jangan yang lain-lainnya. Itu cukup kok. Allah menciptakan tubuh kita udah dirancang sedemikian rupa supaya bisa. Kalau bisa hamil, bisa juga menyusuin. Perempuan yang nggak bisa menyusuin itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, jadi hampir semuanya bisa menyusuin. Nggak ada tuh ceritanya ASI saya nggak keluar. Allah ciptakan ASI pasti cukup kok. Tapi memang untuk ini perlu kerjasama dari bapak bayi. Jadi bukan ibu bayi aja ya, baru bapak bayi, dari mertua, dari tetangga dan segala macam. Kenapa? Karena untuk menghasilkan ASI dalam jumlah cukup, selain si ibunya perlu cukup istirahat, perlu cukup nutrisi, juga nggak boleh stres. Jangan nanti dengerin tetangganya pada nyinyir, dadanya kecil, mana cukup ASInya. Nggak ada. Jadi mohon ya orang-orang di sekitar ibu bayi jangan, itu jaga mulutnya ya. Jadi yang kedua, memberikan ASI eksklusif pada bayi selama setidaknya 6 bulan pertama kehidupan. Dan kalau bisa, kalau mau boleh dilanjutkan sampai si bayi berumur 2 tahun.
tapi dengan diberikan makanan pendamping ASI, MPASI. Ya. Jadi setelah 6 bulan tuh boleh diperkenalkan. Tapi 6 bulan pertama tetap ASI. Nah, selain diberikan ASI, PHBS yang ketiga adalah dengan menimbang, memonitor kesehatan bayi secara rutin di puskesmas, di posyandu. Pokoknya ikutin jadwalnya. Kalau ada jadwalnya imunisasi, lakukan imunisasi. Jadwalnya timbang berat, timbang ukur, ikutin jadwalnya. Ini kenapa? Supaya terjadi, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa terdeteksi secara dini. Yang kita takutkan itu apa sih? Kalau anak sudah lahir ya takutnya infeksi-infeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, imunisasi itu bisa mencegah banyak penyakit, kelumpuhan, bahkan kematian. Oke, karena itu penting. Udah gitu stunting. Jadi kalau anaknya gizinya nggak cukup, sebelum terjadi stunting, kan itu stunting itu udah kronis ya. Kalau masih akutnya itu kan biasanya berupa berat badannya nggak naik-naik. Itu kalau dia ditimbang secara rutin, ketahuan nih, ini udah mulai pertambahan berat badannya nggak sesuai dengan umur. Nah itu sebelum terjadi stunting itu udah bisa terdeteksi dan sudah bisa dilakukan tindakan gitu ya. Kenapa pencegahan stunting itu penting? Karena stunting itu bukan cuma pendek posturnya, tapi perkembangan otaknya juga terganggu. Jadi untuk memperoleh hidup yang sehat sampai dewasa, itu persiapannya perlu dilakukan bahkan sejak masih dalam kandungan. Ya, sejak masih dalam kandungan, sejak begitu dilahirkan, dan bulan-bulan pertama itu tetap harus dilakukan monitoring. Oke, itu yang ketiga. Terus PHBS yang berikutnya, yang keempat, adalah penggunaan air bersih. Air adalah kebutuhan hidup manusia. Orang bisa tahan gak makan sehari 2 hari, tapi tanpa air cepat. Dan kita butuhkan air yang bersih. Pemerintah berupaya sedemikian rupa untuk memberikan akses air bersih kepada seluruh masyarakat. Gunakan itu dengan baik. Jangan disia-sia, jangan dihambur-hambur. Karena air bersih ini meskipun harganya murah, sebenarnya upaya untuk memproduksinya nggak semurah itu. Pemerintah buat murah supaya bisa diakses oleh semua orang. Oke, gunakan air bersih secara bijaksana. Untuk minum, untuk masak, untuk makan, untuk mandi, untuk cuci tangan, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau memang tinggal di daerah yang air bersihnya aksesnya sulit, terpaksa kita melakukan upaya mandiri. Bisa dengan air yang diendapkan, udah gitu disuling sendiri. Memang jauh lebih repot. Makanya untuk teman-teman sobat sehat yang bisa mendapatkan akses air bersih, jangan dihambur-hambur. Ingat bahwa ini adalah privilege, ya. Oke. Terus udah gitu, kalau udah airnya bersih, terus yang berikutnya apa? Jaga kebersihan tangan. Cuci tangan sebelum makan, setelah buang air kecil, buang air besar, kayak gitu-gitu ya. Itu harus dengan air dan sabun. Oke. Kalau cuci tangan dengan air aja, itu namanya bukan cuci tangan, tapi membasahi tangan. Beda, kuman nggak mati. Kita butuh sabun, ya. Cuci tangan dengan step-step yang benar. Nanti akan saya ada video lain tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, kalau memang nggak ada akses untuk air bersih dan sabun, bisa digantikan dengan hand sanitizer. Tapi hand sanitizer itu bukanlah yang utama. Untuk menjaga kebersihan tangan, yang utama tetap dengan air dan sabun. Oke. Nah, udah gitu yang berikutnya PHBS yang ke-6 adalah penggunaan jamban yang sehat. Jadi, buang air kecil, buang air besar jangan sembarangan, jangan di pinggir jalan, jangan di semak-semak. Apalagi kalau buang air besar ya, karena tinja kita itu
banyak kumannya, banyak bakterinya. Kalau tekeleran, kalau sembarangan, nanti itu kumannya nyebar kemana-mana, ngeresep ke air lah, kemana, jadilah polio, jadilah wabah ini itu, gitu ya. Jadi buang air lakukan di jamban yang baik, jamban yang sehat. Ini merupakan salah satu program pemerintah. Untuk keluarga yang kesulitan memperoleh jamban yang sehat, itu bisa dilaporkan ke pemerintah setempat supaya diikutkan dalam program. Ya, yang ini penting untuk dilakukan. Bukan hanya untuk kesehatan kita sendiri, tapi juga untuk kesehatan orang-orang di sekitar kita. Oke, nah udah gitu PHBS berikutnya adalah pemberantasan demam berdarah. Jadi demam berdarah ini merupakan salah satu penyakit yang membandel di daerah kita ya, di Indonesia, di daerah tropis lah, karena susah diberantasnya. Nah, gimana? Padahal penyakit ini ya, mungkin karena saking seringnya kita dengar dianggap remeh, padahal itu bisa sampai fatal loh. Korban meninggal dari demam berdarah itu setiap tahun ada aja gitu loh ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memberantas nyamuk demam berdarah, jentik-jentiknya. Caranya gimana? Ya itulah gerakan mengubur, membalik, mengeringkan gitu ya. Terus memberantas jentik-jentik. Itu penting. Kalau kan kita tahu nyamuk demam berdarah itu dia berkembang biaknya, beranak itunya di air yang bersih, genangan air yang bersih. Jadi upayakan di rumah dan sekitar rumah kita, di dalam dan di luar rumah itu jangan sampai ada genangan air bersih. Genangan sekecil ini nih, gitu ya, nggak gede, kira-kira diameter 3-4 cm aja, itu bisa jadi tempat kembang biak nyamuk loh. Ya, jadi bersihkan. Kalau di dalam rumah itu yang sering apa sih? Pot-pot bunga. Pot bunga itu kadang kalau tanahnya udah keras, airnya nggak nyerap ke tanah. Di atasnya itu ngembang dia. Itu bisa jadi tempat kembang biaknya nyamuk. Atau pot bunga itu kan kadang bawahnya lubang terus ditandahin ada piringnya. Nah piringnya itu airnya mengembang menggenang juga. Nggak boleh. Buang, bersihkan airnya setiap hari, jangan sampai ada genangan air ya. Terus yang sering lagi itu kalau minumnya pakai dispenser, itu kan ada di bawah tempat keluarnya airnya itu kan ada tatakannya ya. Itu juga harus dibersihkan setiap hari, buang airnya, keringkan, ganti, supaya nggak jadi tempat kembang biak nyamuk, supaya nggak jadi tempat minumnya si kecoa, cecak, apalah di rumah gitu ya. Nah, terus yang sering lagi di rumah itu bak mandi, bak kamar mandi atau ember di WC. Nah, kalau boleh kalau misalnya akses airnya bagus di rumah, udah nggak usah pakai bak, mandinya pakai pancuran aja. Jadi begitu selesai mandi, airnya ditutup. Kita hemat air dan nggak resiko. Kalau pakai bak itu kan banyak ya, nanti jadi tempat kembang biak nyamuk gitu loh ya. Terus lantai kamar mandi, lihat, pastikan rata dan arahnya semua ke lubang drainage-nya. Jadi airnya itu nggak ada yang tertampung di lantai kamar mandi ya. Jadi semua kering, pastikan lantainya selalu kering gitu ya. Kalau memang misalnya akses air bersihnya kurang lancar dan mau pakai bak di kamar mandi, ditutup baknya supaya nggak jadi tempat kembang biak nyamuk. Dan baknya itu sering-sering dikuras, seminggu sekali minimal. Sayang sih memang airnya harus dibuang, tapi daripada jadi sarang penyakit, ya kan? Oke. Itu adalah untuk demam berdarah. Terus PHBS berikutnya yang keberapa tuh? Ke-8. Ke-8 itu adalah diet atau konsumsi makanan sehat, bergizi seimbang dan bervariasi dalam jumlah memadai.
Dalam jumlah memadai itu maksudnya nggak terlalu sedikit sampai kelaparan, kekurangan gizi, malnutrisi, tapi nggak juga terlalu banyak sampai kelebihan berat badan atau bahkan obesitas. Jadi jumlahnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kenapa harus bergizi? Karena meskipun jumlahnya cukup, kalau nggak ada gizinya sama aja bohong. Kita dapatnya sampah gitu ya. Dan kenapa harus bervariasi? Karena kebutuhan nutrisi kita kan macam-macam. Kalau kita cuma makan satu macam ini aja, nanti dapatnya gizinya ini aja, yang lainnya nggak terpenuhin gitu loh. Sebenarnya nggak ada itu yang namanya superfood yang mengandung semua jenis nutrisi, nggak ada ya. Jadi kita perlu makan makanan yang bervariasi supaya semua kebutuhan nutrisi kita terpenuhin gitu ya. Terus bagaimana dok kalau kita minum multivitamin? Ya terserah sih. Kalau saya bilang ya, kalau bisa dapat dari makanan, ngapain kita pakai suplemenan gitu kan? Tapi kalau memang misalnya ada punya duit yang bisa dibakar, ya terserah lah mau pakai suplemen, itu burning money lah saya bilang gitu ya. Kalau bisa dapat dari makanan sehari-hari, kenapa cari yang susah kalau udah ada yang gampang gitu loh. Lagian sebenarnya enakan mana sih? Enakan makanan pil atau makan sayur gado-gado gitu kan? Kalau saya sih milih gado-gado ya, lebih enak. Oke. Selain makan, PHBS yang berikutnya adalah olahraga. Kita manusia tubuhnya perlu digerakkan, perlu diolahragakan. Jangan hari-hari duduk aja nonton di depan TV, kerjanya di depan komputer, waktu istirahat main handphone. Itu badannya nggak bergerak, yang gerak cuma jempolnya doang. Oke, itu nggak cukup. Tubuh kita itu bukan jempol doang ya. Tubuh kita tuh dari kepala sampai ujung kaki. Gerakin. Kita perlu olahraga secara rutin, intensitas sedang, terus dilakukan setiap hari setidaknya 30 menit. Ya. Jadi olahraga yang terlalu ringan itu nggak ngefek. Olahraga yang terlalu berat itu nanti merusak tubuh, serius. Jadi olahraga itu sebaiknya dilakukan intensitas sedang, ya, supaya kita memperoleh manfaatnya. Nah, udah gitu harus rutin. Jangan olahraganya sebulan sekali atau setahun sekali, nggak nampol. Kita harus lakukan tiap hari. Atau kalau kita mau olahraganya yang intensitasnya agak tinggi, itu perlu istirahat. Jadi lakukan selang-seling. Hari ini olahraga, besoknya istirahat, besokannya lagi olahraga, besokannya lagi istirahat, begitu seterusnya. Jadi kalau intensitasnya agak tinggi, itu jangan diforsir terlalu berlebihan, supaya tubuh kita ini ada kesempatan untuk mereparasi kerusakan yang terjadi pada saat olahraga intensitas tinggi. Oke ya. Terus udah gitu, yang gak kalah pentingnya PHBS-nya itu adalah jangan merokok. Stop, hindarin asap rokok. Oke. Baik itu rokok aktif atau rokok pasif, orang merokok kita kesedot, hindarin. Apakah itu rokoknya rokok yang tradisional, yang itu, atau rokok yang elektronik, hindarin. Oke? Nggak ada bagus-bagusnya. Kalau memang mau sehat, kalau memang mau panjang umur, paling nggak upayalah, biarpun itu umur di tangan Tuhan, tapi kalau mau umur panjang terus ngerokok, itu namanya nantangin Tuhan. Ya, jangan berhenti merokok. Oke. Selain merokok, yang perlu dihindarin alkohol. Alkohol nggak ada bagus-bagusnya kok, ya, hindarin aja. Terus udah gitu kafein. Kafein itu adanya, udah tau lah, di kopi, di teh hijau, di macam-macam lah sebenarnya sih, cuma yang banyak itu ya. Terus hindarin narkoba. Itu hindarin semua, nggak ada gunanya, nggak ada bagusnya. Yang didapat dengan mengonsumsi rokok, kafein, alkohol, narkoba adalah membakar uang, ngabis-ngabisin duit, nggak ada manfaat kesehatannya sama sekali. Itu ya. Nah, itu adalah PHBS, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat.
yang dari pemerintah. Kalau dari saya tambahin bonus satu lagi, PHBS-nya adalah tidur, istirahat yang cukup. Kenapa? Karena udah bagus nih, jaga kesehatan, makannya bagus, olahraga bagus, buang air bersih, buang airnya di tempat yang jamban yang bagus, cuci tangan segala macam. Tapi kurang tidur, itu badannya suwak nanti, cepat rusak, gitu ya. Jadi tidur itu merupakan salah satu syarat kesehatan juga menurut saya ya. Nggak kalah pentingnya dengan makan dan minum dan olahraga. Nah, kebutuhan tidur kita itu bervariasi tergantung usia. Kalau dedek bayi butuh tidurnya banyak, bisa sehari itu sampai 18 jam malah. Itu kerjaannya bayi kan gitu ya, tidur, nangis, makan, ganti, pokok tidur lagi gitu kan. Kebutuhannya memang beda. Semakin bertambah usia, jam tidurnya memang semakin berkurang. Kalau misalnya kayak anak-anak itu tidurnya masih perlu sekitar 14 sampai 12 jam sehari gitu ya. Kalau untuk dewasa usia 18 tahun ke atas lah kira-kira ya, usia produktif, itu butuhnya sekitar 7 sampai 9 jam sehari. Nanti para manula yang udah usianya udah lanjut, sepuh, itu kebanyakan berkurang jumlah keperluan tidurnya. Memang seperti itu. Jadi tiap kelompok usia itu beda-beda kebutuhannya, tapi yang jelas harus dipenuhin sesuai kebutuhan. Oke, dan tidurnya itu bukan tidur ayam, tapi tidur yang berkualitas baik, gitu ya. Oke. Sekian sharing dari saya hari ini tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Salam sehat selalu.